mengenai desatur, awal mulanya kumaha? Jadi idenya tuh ya katakanlah kami bertiga lah ya. Ya, tahun seberapa kira-kira? Kurang lebih lah. Itu 2000-an itu 2000-an. mulai dipakai tur. Tapi kita survei-surveinya sih dari tahun sebelumnya sih. 90, 98. Kita sebelum dipakai bawa tamu lah gitu ya. Kita survei ke daerah Ciwidey, Soreang, bahkan kita ke Cilame, terus ke daerah Limbangan lah gitu ya. Oh iya, itu berapa tempat? Sebenarnya banyak alternatif tuh ya. Hanya kita Kembali ke konsep desatur, itu jadi kumaha konsepnya teh? ya kita bosan dengan tur-tur yang performance gitu. Yang berupa panggung kayaknya orang ke Ujo lihat seni, ada mah panggung. Ya, buatan lah. Artifisial gitunya, semua artifisial. Nah, ini kita mengadakan itu real gitu. Seperti misalnya kita dari hotel pakai angkot, bolehnya pakai bus, cara berhentiin pakai bus, mereka ngejar kiri, nukar itunya. Nah itu ternyata menarik. Di kampung juga, akhirnya ketika kita jalan, Bud kemana Bud? Ke dia, jalan weh. Terus weh. Weh, nyangka sebalik deh. Di situ udahlah bikin tur apa, nowhere tour, kita nggak tahu kemana. Balik deh itu. Dan mereka nggak ada yang komplain. Wah, buntu kan dia mah, balik deh. Balik deh, nggak ada jalan. Minggu kemarin ada, sekarang nggak ada. Tapi pada saat bikin itu ada kelompok lain atau grup lain lah atau individu lain yang bikin serupa kan, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah atau di tempat lain. Belum, nggak ada. Yang saya tahu waktu itu mungkin ada ya, cuman saya nggak tahu ya. Jadi konsep desa wisata juga belum adanya, konsep desa wisata yang belum dikenal saat itu. Belum dikenal. Nah makanya si Opah itu, yang saya ngomong, yang Budinya, wah kita ngadain gini, bikin desa tour gini-gini. Wah tuh Pak itu mah dibikin atau. Nah si Opah kadang-kadang anti performance, tapi dia bikin. Padahal orang misalnya makan siang, di mana ayah saung, entrep di saung. Nah jeung si Opah lain, mau piknik bag teh geningannya, piknik box, mau samak itu ini si Anton anu mawa. Itu ya mengenah teuing, ada orang mah di galengan, di mana bari Cingogo gitu ya. Nah artinya karena bagian orang buat bagian si Opah. Nah, oke sebentar. Nah, artinya kan dia gagasan itu berdua barunya, dia si Mas Budi. Ya bisa dikatakan bertiga lah, hanya yang si Opah nggak intens gitu. Oh iya, Opah datang terakhir ya, Nah kemudian konsepnya otentik, kemudian serba ada lah gitu ya, tanpa ada pengaruh penataan segala macam gitu. Ya, konsep seperti itu ya. Jalan dengan durasi tertentu, kemudian si Opah masuk memberikan pandangan lainnya. Pandangan lain. Kadang-kadang gini, contohnya gini ya. Kita dasar kemana ya? Batu Karut. Ya oke lah, kita bawa Batu Karut. Jadi malamnya kita udah promo ya ke turis-turis. Besok siapa yang mau ikut saya kayak gini, up your hand. Oke, kita tulisin. Nah gitu ya. Si Opah mah konsepnya itu eksperimen. Yalah, eksperimen maksudnya. Eksperimen. Tapi itu sebagai baju baduyan? Itu, masih biasa weh. Banyak foto-foto nantinya. Ya pernah nemu deh orangnya. Kita pernah ngilu kita. Kan pakai truk tak kasih video kayak gitu. Pernah kan ya? Nah, ya kan pakai baju biasa. Justru selama desa tour belum pernah pakai baju baduy, paling ya mereka neron, pakai etanya. Nah, masukannya gitu. Ada saya mah ngarana artinya dengan duit. Dulu itu tour tuh ya kita looking for money ya. Artinya cukup lah. Siapa mah enggak. Misalnya kita N-nya sampai di tempat makan siang. Udah gitu pulang. Paling setengah hari ke kota. Mana yang mau langsung ada yang mau ke Ujo atau ini. Siapa ente? Siapa yang ke Cibuni atau ke Kawah Putih? Baliknya kan jam 8 peting jadi nanti. Edun gitu ya. Jadi siapa sebut kita eksperimen. Makanya dia nggak cari not for money gitu ya. Nah, kalau begitu apa yang dicari sama siapa sebenarnya selain kalau memang tadi sebut eksperimen, sebenarnya apa yang dikejar Artinya dia mencari suatu karena dia perfeksionis ya. Jadi segala pekerjaan itu adalah eksperimen. Eksperimen, jadi nggak pasti gitu ya. Nah, kalau begitu teka ukur atau kalau begitu ya.
ukur masalah keamanannya, keselamatan, terus kan waktu kan bisa panjang berarti. Hmm. Ya itu berkembang gitu. Wah, iya mun kieu kudu kieu, mun kieu kudu kieu. Jadi nggak mun eta mah nggak ada kisi-kisinya kan, kalau ada kisi-kisi mah ti dieu ka ditu ka dieu geus. Hmm. Ya ka dieu teu puas. Dianya yang nggak puas. Nah, udah tayangan tuh sebenarnya tuh siapa tuh? Apa yang dicari tuh? Ya semua orang tuh harus seperti dia gitu. Contohnya gini Dan ya. Misalnya kita misalnya leadernya bagian mahena ya. Nah, kita ke kantor desa, ayo kantor desa minta izin segala macam. Kumpulkan si bule-bule teh. Terus mana pidato. Ngetunduh nih kan geus katingali, tidak tertarik. Ya. Tapi gua tuh hell dia mah. Pokoknya aku harus menyampaikan ini. Bahwa desa itu gini, sistemnya gini. Nah, aturan-aturan yang digunakan di desa ini gimana. Terus komunikasi dengan rakyat gimana. Gue tuh hell dia mau happy, mau enggak. Hajar aja. Hajar aja. Nah kalau kita kan. Bisa panjang kan itu ngomong dengan? Panjang pisan. Siapa bisa ngobrol 2 jam teu eureun bisa. Ya itu satu arahnya itu. Karena dia nyambung terus. Karena mungkin pengetahuan banyak. Jadi kita ngomong apa terus ya. Nah, terus kalau siapa leader setelah itu beres, kemana tuh? Ini polanya gitu. Kalau polanya kalau tadi kalau misalnya konsep nowhere to run gitu ya, saka panggihna gitu ya. Kalau siapa kumaha tah? Tergantung dari itunya. Misalnya anybody want to continue the tour misalnya. Nah dia terangin gini atau follow hari ke Angklung. Atau, Bud, lu ke Angklung orang yang balik atau langsung ke hotel. Jadi kan dibagi 3. Kalau misalnya nggak ada yang ini, ya udah ini. Tapi yang namanya opah nggak ada, pulang lebih awal. Nah pulang ke hotel pulang misalnya ke Angklung tetap ke hotel ajak ngobrol. Si tour leader mandi segala macam, kita nongkrong di situ. Tour leader udah makan, udah bersih, kita masih ngobrol. Balik tuh lah. Nah itu polanya bisa ganti-ganti. Kalau misalnya grup pertama, grup kedua, ketiga, kalau si Opa sebagai leader, itu pasti roba-roba lagi itu. Beda-beda. Bedanya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita udah sepakat gitu. Tapi polanya mah sama kurang lebihnya. Di awal di lah, panjang gitu. Kita ke sini, kita ke pasar. Udah ada ke pasar nggak? Buat nggak, gua langsung ke kerupuk aja. Terus itu kita jalan. Benar waktu itu saya wanian gitu. Iya teh, Kang, itu waktu itu kan sebenarnya diplot. Kalau memang disurvei dari A ke B ke C kan terukur itu sebenarnya kan. Sekian jam, sekian lama, pulangnya kemana gitu. Enggak, kita mah. Jadi pokoknya satu titik objeknya itu, kota kemana gitu. Contohnya gini lah. Batunya bisa berubahnya tengah jalannya. Terus itu gimana? Ya emang berubah-ubah, kita nggak ada target kita akan melihat sesuatu, nggak janji kan. Oke. Kita akan melihat orang misalnya bajak pakai kerbau, enggak, kita nggak janji. Kita udah sampaikan ke turis-turis mereka. Kita akan ke desa, we can see everything. Kalau kebetulan ada yang bajak pakai buffalo, I like buffalo. Tapi nggak bisa lihat. Kalau ada yang panen, kita lihat padi gitu. Ya kalau ada. Kita lihat anak-anak yang mandi di sungai. Ya untuk foto. Kalau ada. We don't promise. Pokoknya nggak ada yang ada di jalan, oke kita. Deal. Dan ternyata itu pesertanya loba. Contohnya gini. Waktu kita dari Lewi Gajah set. Ayo asik bud. Turun dulu bud dah. Ayo. Oke, turun dulu kita jalan. Kebon gitu. Mangga tukang cukur teh, Mang. Nah, terangin tukang cukur, cukur sok, mayar. Kita kan improve ya, improve. Gak bisa ditiru kalau gitu mah kan. Betul. Makanya dari dulu kan si Agus Jepun. Orang yang bisa si Jajay yang bisa. Lu bisa nggak? Kalau betul itu nggak bisa ditiru karena bisa ditiru kan, itu melekat di individunya. Benar. Hanya gitu ya. Jadi ada yang di kebon, dicukur, dikerok gitu. Kita nggak dibuat-buat gitu. Kita jalan.
otentik. Nah itu yang, waduh pujian-pujian saya banyak di itu. Nah, berarti cara pandang si Opa bedanya. Hmm. Cara pandang si Opa. Kenapa serius gitu. Ya, kalau si Opa mah kan sesuatunya mungkin harus terukur, ya, terus kemudian di awal harus ada dasarnya. Makanya tadi kan diceritakan guru pada Sahila. Ya, gitu. Terus dia bikin petanya. Bagus bener sih. Si Opa bikin peta. Ini kesini, kita kesini. Ini kesini. Ya secara officially itu yang dipakai. Gitu ya. Kalau kita tamu-tamunya official. Tapi kalau tamu-tamunya underground, model orang, oke, we go nowhere. Are you ready? Ready. Tapi nggak ada Udah. keluhan ya tamunya tuh, ya? Hah? Nggak ada keluhan ya? Karena kan Boro-boro keluhan. ya. Sampai gini dan saya sebutnya dari harinya ku guru-guru itu dari ada usah bariang odong ini ngenut. Sekali waktu orang teh NBBS datang nih. Good evening, dari hari. Hah? Oh, Why you know? Orang datang tahun kemarin ke sini. Sekarang saya mau ikut tur lagi ke desa yang sama. Lu bosan? Never boring sana. Nggak sulinnya. Cuma beda jeung nu tahun kamari sana. Geus teu keukur eta. Heeh. Antara di situ si SDM-nya benar-benar harus mumpuni gitu. Ya itu mah melekat, jadi ciri khas itu memang nggak bisa ditiru kan. Nggak kalau bisa begitu. ditiru, benar. Makanya kalau saya melihat dengan gaya si Opa, kemungkinan si Opa teh pengen bikin menjadi sesuatu yang terukur jaraknya. Betul. Karena gini, karena kan kalau si Opa itu logis lah gitu orangnya kan ya. Logis lah. Benar. Ya logis itu kan mesti ada arasannya, ada dasarnya apa mungkin seperti itu ya. Benar. Mata itu Betul. nyambung, tidak akan jadi nomor itu kan teh kan. Ya kan match. Asup, Ya kan match. Lalu kan cerita gini. Si Opa kan langsung dari sini, kita ke blacksmith. Ya, sistematis lah gitu ya. Kita akan ke ini. Kamu di jalan lebih menarik, iya bisa kaliwat kan. Ya, mau Kalau orang mah. Enggak saya kapanggihna. Ya. Ya tukang naon, tukang goyobot. Ya. You don't eat this, okay? Ya. Cicing-cicing urang ngaliuk mainan ngadahar da ngeunah. Nyeri beuteung. Ini disalahkan beraga permai. Makan di beraga permai jadi nyeri beuteung. Kan kalau kelemahan desa tur dengan gaya seperti itu yang si Kang Hari sama Budi Asor itu apa kelemahannya Kang kalau ini? Ya segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Pertama kekurangannya ya enggak time schedule itu enggak gitu. Kita Tidak terukur ya. enggak terukur. Terus kita akan kemana? Ya kan namanya juga kita ke desa. Semua bisa dilihat. Atau semua kita misalnya atau tidak bisa dilihat, misalnya kita lihat panen tapi lihat waktu tandur gimana. Ya. Kita ngomong tandur ya artinya di situ tuh kita harus benar-benar menjiwai what is happening gitu ya di tempat itu. Misalnya ada ketika ada orang bakar sampah gitu ya, kenapa dibakar. Jadi bikin sesuatu yang tidak menarik jadi menarik. Bahkan ya itu improve-nya seorang tour guide. Berarti gitu. mesti punya keterampilan untuk mengaitkan objek dengan sebuah cerita gitu ya. Iya, betul. Makanya entong kehabisan materi gitu, misalnya contoh lah sampah. Kita bisa cerita, ini sampah itu menunjukkan status sosial. Kita lihat dari sampahnya, kita buka aja. Tegeuleuh kan? So, lihat ini. Ini kenapa si kulit durian di luar box gitu ya, di luar tempat sampah. Ini menunjukkan sosial yang punya rumah ini banyak duit karena ini mahal. Tinggal di Runtana tilas McD gitu. Nah dia orang banyak duit. Kita lihat sampah, itu ya. Kenapa banyak plastik? Ya kita ceritakan. Lalu kenapa banyak sampah di Indonesia? Kita harus ceritakan. Ya satu itu bentuk improv, kedua tantangannya kan kemudian ya itu kan berkaitan sama individunya, sama Kang Ari sama si Mas Budi, kudu punya kemampuan itu kan. Nah, itu tidak bisa ditiru. Ketiga karakter itu beda. Tapi kita saling belajar gitu ya. Dia siapa gini, aku belajar. Sekarang kalau kita bicara desa tur, kalau siapa kan kapetakeun darinya satu selalu berpikir sistematis, keteraturan kan, berpikirnya dari A ke C. Bagus sih gitu ya. Terus kemudian dia bikin kan ada spasial kan, itu kan petanya dibikin. Ya bisa belajar dari siapa apa kan? Tiap materi itu aja. Ketika ada itu, pernah belajar dengan siapa gitu ya. Misalnya, tapi ya nggak seluruhnya sih. Lantaran
kadang-kadang ada yang miss juga. Ya, ya. Contohnya gini, ketika saya masih ingat katanya di daerah Ciswandari itu mananya, daerah dinya lah, pokoknya di Ciwidey, Sondari Ciwidey. ningali eta Awi ya. nerangkeun ieu, nerangkan urang sok nerangkeun urang mah oh ya pisang, urang bagian urang nerangkeun pisang gitu nya. Siapa ge nerangkeun pisang? Pah, cau pah, that is banana blood. Aya anu muir teh kan tangkal Liana itu. daun atunya, daun cau anu mulit. Oh iya, iya, coba murid ya gitu. Ya kan sok saroeknya. Terus anu murilit itu Gitu, gitu, ya. jerona naon teh? Hileud kan? Ya, ini dan. Nah, oh hileud. Di dahar dong. Oh, siapa teh? Ya? Di dahar. Iya bisa kan hileudna bodas ya. Asir. Ekstrim kan. Tapi yang terjadi beak dua bir leutik disindang reret can ka jero euy. Dari ini lejang di dahar eta mah. Nah, berarti kan miss katanya harusnya nggak usah gitu. Ya, ya. Kalau sebagian berarti kalau gitu tadi ceritanya, kalau untuk gayanya Mas Budi sekarang hari itu lebih kan improvisasi. Ya, kemudian saka panggilnya lah gitu ya, saka ya kira-kira ini menarik dia bisa jadi cerita lah gitu. Sedangkan kalau siapa apa perlu di Benar-benar terpetakan gitu ya. Oh di sini, ntar gua ke sini. Ya. Nah kalau tapi pada dasarnya sama sih ya. Hanya kalau apa lebih detail gitu ya. Ya betul. Nah kalau begitu, kalau misalnya yang gayanya sekarang hari sama si Mas Budi, itu bisa diturunkan ya mah ya cuma kan style itu makan gaya bener. Betul kata Den, bener. Ya. Hese lantaran yang lain kudunya ningali orang lah gitu. Jadi cering gitu ya. Contohnya gini, ketika kita makan siang ya, mungkin beberapa ada yang bisa secara teknis gitu ya. Mungkin ada misalnya makan siang, nunggu makanan kan. Nah nunggu makanan daripada bengong, oke everybody, do you want to see sarung show misalnya. Nah sarung show, Felix, Budi, saya itu punya gaya lain-lain gitu. Ya. Kalau saya cara pakai fungsinya gimana, ini bisa gini, joke-nya gitu ya. Oh susurian gitu ya, cara penyampaiannya. Itu lain-lain. Kalau si Opa kan lebih rapi, menatakannya ini perfeksionis lah. Ini bisa jadi dompet ini. Kalau saya enggak, saya cepat. Oke, like this. Oke. Dan sebagainya. Nah, itu salah satu improve. Misalnya mungkin pertama dipicunya si Opa misalnya. Si Opa gini, orang menurutang. Orangnya bisa kayak si Opa gitu, tapi gaya orang. Gitu. Budi, gaya Budi. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, dan misalnya ada orang yang mau improve, ya salah satunya harus pengetahuannya harus ditambah, baca-baca, ngelihat tentang padi misalnya. Padi itu dari mulai ngawaluku, ngemplang, ngagurat, tandur, ngagaru. Nah, harus tahu gitu ya. Ya itu. Baru bisa kalau cerita. improvisasi kudu paham semuanya kan. Kalau tidak paham silakan kan. Iya. Pernah ada gitu misalnya lagi manu gitu tiba-tiba banyak bahan ngadongin nondi gitu. Kalau orang kan kalau itu gini, kalau sesuatu yang tidak terukur, orang terbuka tujuan kan, sangat panggilan ya. Nah itu pernah ada satu kejadian, gitu ya, ketika sudah berjalan bawa rombongan, banyak materi, terbuka materi atau kumaha pernah tuh kayak gitu. Selama desa tur nggak pernah. Materi banyak pisan gitu ya. Artinya kita ningali buah jaatnya bisa cerita. Ya istilahnya kita ngadongeng tangkal cawe bisa 2-3 roll film atau. So, misalnya orang nanya, kamu dari Jakarta sampai Bandung, pernah melihat pohon ini? Ya, I know banana. Ya, sejauh mana you tahu banana? Nah, kita kolokopna, daunna, kurang sama peso tah, jadi kukudaan, jadi koplok, you know, it is the sound of koplok, baby rattle. Oh, kudaan. Nah, terus bisa gancang bisa ente teh. Lalu inilah dalam 2-3 jam bosan, hancur, so okay, back to nature. Not like in the city, misalnya pakai plastik. Nah, itu pesannya kayak gitu ya. Nah, jadi gini, bungkus. Orang buang sampah di mana aja, no problem. Katincak, back to nature. Datang dari teknologi dari barat.
your country maybe kurang Plastik. plastik. Habitnya anggar, merubah habit nggak bisa cepat. Oke? Oh yes, agree. Nah gitu, Ya, kayak gitulah. Ada kritiknya juga. itu desa turutnya kemana we? Lokasi-lokasi yang dikunjungi teh. Eh, Satu kan Ciwidey kan, saya pernah ngilu. Soreangnya, biasanya kita di mana Soreang, misalnya waktunya banyak, pesertanya banyak, oke kita Soreang. Soreang, ke pasar, non aya potensi sini kurupuk atau pabrik tempe, Ya. nah gitu tahu, tidinya, terus langsung ke Rancagoong, ini Batu Karut, Ya, Rancagoong. dia jalan trekking, aya kuburan, aya sekolah ke sekolah, kita ke SD. Jembatan tehnya. Ya, udah jembatannya. Terus tanya, kadang-kadang SD, ke SD tuh kudu ya beda nah. Jadi kumaha urang gitu. Iya, iya. Mau dijanjikan kan mau nggak mau harus ke situ. Ya, ya. Kita mah, Ya. Bud, kumaha sekolah gak usah kerugian meureun. Yang terus terus gitu. Ya, tadi ngobrol dua teh ke mau rombongan. Mah rombongan. Misalnya terdengar Selama ini mah nggak ada komplain ya, karena kan memang nggak tahu ya, atau gimana ya, atau misalnya di luar ekspektasi, atau misalnya mereka punya. so far I know ya, selama ini justru dapat pujian. Jadi mereka ya yang Jakarta, Sumatera, Jawa, Bali itu paling terkesan di Bandung. Ya misalnya makanya saya simpan, oh hari I like it, tanpa diminta gitu ya, bari mere foto meh teh. Jadi temanya kalau sudah geser ke Jogja, geser ke Bali itu semuanya sudah paket temanya, sudah sesuatu yang sifatnya dibikin gitunya. Tidak ada namanya otentik ya gitu. Bener. Nah makanya Cinangneng, nah saya lama dengar Cinangneng itu bogeuna saha ku si Opah di ieu keuna teh. Entak di Bogor. Jadi diayakeun jelema barudak mandian. Sinang barang. Lain Cinang. Barang Bogor. Sinang barang itu rumah tradisional teh. Nggak tahu teh ya. Bukan namanya kawasan katanya. Jadi nanti ternyata malah pare ngamandian munding tapi dibikin. Oh, artifisial gitu ya. Artifisial. Akhirnya mata otentik. Makanya dulu tuh selalu nyari jeung betul Bud. Kita nyari yuk kada itu Rancakalong. Ciwidey, terus mana deui? Anda pernah dibawa teh? Ciwidey, terus Cilame. Oh, Cilame eta arah Purwakarta. Mana? Cikalong. Rancakalong. Tapi nggak selengkap ini, nggak selengkap Ciwidey. Ciwidey kita pasarnya ada ya. Pasar home industry ada. Terus sawah dan sebagainya ada. Ya itu, makanya trackingnya bagus, view-nya bagus. Rancakalong kita mau bikin waktu itu, cuman waktunya lama di jalannya, terlalu lama. Iya, soal Ciwidey paling mudah diakses, kemudian juga banyak pilihan. Nah kan kemudian dia pembagian tugas, kapan itu teh si Mas Budi sebagai leader, kapan itu siapa jadi leader, itu kumaha atas pembagian tugas? Jadi gini, ini cerita dulu gitu ya, bertiga nih cerita. Bertiga si Opah itu kalau dia overland nggak, misalnya NBBS ke 1, nanti kan minggu depannya ada yang kedua, terus tiap minggu tuh ada. Nah itu giliran, itu bagian kita mau buat bagian siapa? Bagian gua. Nah, berarti hari saya Opah nggak ada, ya Budi lagi. Tugas leader itu gimana Kang? Ya, dia yang kumaha manehna reka mana gitu. Oh, dia yang bawa. Orang sebagai asisten lah gitunya. Lah gitu atau kumaha. Kita sama-sama guiding cuman kumaha leader gitu ya. Misalnya itu tahun sabaraha kira-kira mulai teh satu. Aduh, tahun sabarahanya Lebih tahun sabaraha kira-kira. Kemudian berakhirnya bagaimana tuh Bang? Enggak pernah ada lagi tuh. Saya lupa lagi tuh tahunnya tuh. Mungkin kalau Budi ada catatan, ya mungkin bisa lah nanya lah. Nah itu mulai nggak ada lagi, mulai kegiatan mulai berkurang gitu. Ketika itu saya kan sasarannya tuh grup Belanda NBBS ya, karena itu grup-grup, tapi bukan dengan NBBS saja, tapi setelah tamu-tamu yang private yang sebagainya lah ya, dan itu semua puas deh. Pernah pakai VW juga ke sana ya. Ya, pernah jual VW.
Eta sengaja teh. Jadi aya tamu di Kumala, saya pakai mobil L300 di sebelahnya. Pas saya mau masuk ngambil topi di VW teh. Itu VW kamu, iya. Gimana kalau pakai mobil VW kamu? Saya kasih bensin, saya bayar supir dan saya bayar guide. Supirnya kamu. Oke, bari heureuy teh dibukakeun ditutup kapna, mun dibukakan lebih mahal sih. Serian. Ternyata dia orang Jerman tapi orang Australia keluarganya tapi orang Jerman. Wah, di Jerman kan PW. Heeh, makanya orang teu guiding maneh nu cerita VW terus. Mengadengin PW-nya. Oh, tapi sampai wah asik lah. Itu pernah gitu ya. Iya. Dan hampir semua lalu kita nyobain pasarkan ke domestik. Kata, "Bud, gimana, Bud? Domestik? Oke, siap. Kayaknya senang juga. Pernah saya bawa juga." Domestik. Di mana tadi? Itu orang-orang Jakarta. Orang Jakarta tidurnya di Patuha. Nanti lah. Patuha Resort, nama lah nu san-san ka Penceling ke handap teh belok. Iya. Tadi dinya. Besokna diajak walking tour, desa tour. Oh, Ternyata mereka suka. jadi ini mah lebih ke anu gerilya ya jualannya tuh ya. Jadi lebih pendekatan, ajak ngobrol, tawarin gitu ya. Iya, benar. Dan pastilah orang suka lah gitu ya. Hanya ya kembali lagi kalau zaman sekarang kita ke cost-nya. Pasti kan ya nggak tahu ya, saya juga belum nyoba lagi nih. Tapi lah orang yang namanya orang jalan-jalan ke countryside, orang kota yang nggak pernah nincak tanah, Ya, kita bawa ke sana pasti suka. ya, serius. Wah, gimana cara lempang di galengan kan ya? Ya. How to balance your body. Boleh-boleh kan? Ya. Asik. Ya. Kerjaan ningali gitu, kesewat, siserian, batang. Karena mainan protes ente. Ya, paham lah ya. Oke, nah itu mulai tidak aktif, itu mulai berkurang itu di kondisi kumaha teh? Karena waktu itu saya kan sibuk kerja juga ya. Karena jadi wakasek waktu itu. Jadi intensitas guidingnya jadi agak berkurang. Si Mas Budi mah jalan ya sendiri ya? Jalan. Masih jalan ya? Jalan. Tapi nggak sama si Opa lagi ya? Saat itu ya? Udah bisa ya? Si Opa udah beda ini lagi. Oke, ini kembali ke si Opa. Kan ada satu masa gabung di Desa Tur kayak gitunya, meskipun dengan punya prinsip dan gaya sendiri. Nah kemudian setelah Desa Tur, fase apa yang terjadi dengan si Opa? Ya itu kan saya agak jauh ya, bukan komunikasi agak jauh gitu ya. Lantaran saya Masing-masing lah ya. sibuk masing-masing. Si Opa bikin waktu itu komunitas naon gitu ya, kebudaya gitu. Kebudaya dan sebagainya saya lihat tuh pernah ketemu dulu di Braga ngebahas tentang budaya gitu ya. Nah tapi saya nggak terjun ke dalam. Tapi dia masih. Ternyata mulai etanya transformasi. Udah mulai. Pakai Kan puncak kantong. nama kan Pak, kalau saya perhatikan puncak kan pakai pakiak teh kan pakai jeung eta jeung panekeun batu. Puncaknya itu ya. Puncakna eta. Ya, gitu. Itu BTX Banten Travel Action tahun sebenarnya saya masih ingat weh. Jadi kalau lihat dari transformasi Sopa kan dari overland, lebih rapi, formal, masuk Desa Tur mungkin juga lebih lepas tidak terlalu formal. Nah kemudian kan ada proses ya secara jati diri ke Baduy, baru setelah itu berubah total deh kan tadi. Bau panjang gitunya. Nah mulai bareng jeung Ute. Nah ini artinya. Gitu. Ada teh saya teh ngalaman ke JTX itu baru teh nya. Mau panggil saya. Ute kan ada pun urang eta kan teh. Ya. Jadinya mulai boga dunia sendiri ya. Ya. Dia kayak menarik diri gitu dari HPI gitu ya. Kan baru kan masih guyu, masih bareng, bikin kerjaan bareng. Gitu. Terus udah bikin lah itu ya ke geowisata. Emang kalau untuk orang-orang biasa mah ya utopis. Artinya wah orang yang tur kayak si ganung hayal gitu. Nah tapi kalau didalami diikuti Raden juga pernah bareng mungkin. Iya teh
jadi gini, kasarnya mah, ya dijual payu mal, gitu kan. Aya mal Oke, pesertanya nah gitu. artinya kan ayah pemikiran idealis, saya itu pengen seperti ini, seperti itu, seperti ini, berarti kan Mm, ada hayalan dari diri dia kan gitu kan. mm, Pernah tuh di obrolan gitu ya misalnya, oh mm. saya pengennya ini itu segala macam diwujudkan gitu, kejadian gitu. Nah, Ya yang saya tahu mah Cinangneng itu. Tapi saya juga belum ngobrol banyak, tapi katanya, baru katanya. ya, Oh ini dari, oh si Opa. ya. Makanya Nah, dia kan setelah dari itu tuh jadi budayawan kan. ya betul. Ya, bukna panjang, Ya, terus pindah diundang di rumah gitu ya, punya eh, baju segala macam. jadi budayawan, teu Nah, guiding deui. nah, selama dekat yang saya opa, Mm, itu itu boleh nggak dikatakan bahwa nanti secara berpikir visionaris, saya visionarisnya kira-kira 65-10 tahun ke depan bakal seperti apa gitu berkaitan dengan apa konsep pengemasan wisata itu atau ngansa ukur mata kira-kira yang dibaca. eh, Kalau secara eksplisit sih enggak sih. Cuman dia ya artinya dari apa yang dikerjakan itu nanti diterapkan di Hmm, tempat lain gitu. oke. Gitu. Nah, ini kembali Pernah kalau sih. kan tadi kata Nah, kunci bahwa si opa itu nah, memang idealis dalam arti mm-mm. seperti apa idealisnya? Ya, kumaha orang itu idealnya dia tuh. Ah, gua mau gini, lu gitu ya gitu. Hmm, Gua mah gini, tapi gini, ah enggak, gitu. hmm. Nah itu mulai melepaskan dari nanti dari sistemnya jadi kan gitu kalau misalnya kita Hmm, dalam kehidupan sosial kemudian kan ada aturan ada hmm, norma segala macam ya. hmm. Nah kemudian kalau saya melihat siapa itu kan mulai melepaskan itu saya mah tidak ingin seperti itu saya urang mah urang gitu Mm-mm. itu kumata Dia enggak ketemu sih, nggak secara omongan seperti itu. eksplisit sih enggak sih. Hmm. Cuman dia dengan sikap aja. Oh gitu ya. Ya, Misalnya dia, contohnya misalnya orang eureun nginum misalnya, itu ngomong oh orang mah yang ente, tapi dengan tindakan aja gitu. benar-benar. Hmm. Nggak pernah berkonflik tuh cerita yang siapa konflik Kalau gede konfliknya misalnya ya jadi apa ada masalah lah gitu apa. kalau masalah masih enggak ya. Kita memang menghindari itu. Cuman berbeda pendapat mah sering gitu. Hmm. Karena dia lebih sering, oh nggak bisa. Nah, Sok tanyakan nih Mas Budi, oh nggak bisa. Yang misalnya teh, Pak ini kan ini kesini, oh nggak bisa. Ini harusnya gini. Nah ya udah lu aja. Kalau gua nggak, gua gini. jadi Jadi kalau begitu menerima. lebih menghindari konfliknya gitu Mm, pada gitunya mm, daripada ngadu gulung mm, karena kan Mas Budi kan saya paham juga lah maksudnya tidak mau lah berkonflik mm, tentunya. iya, Nah soalnya mau mana orang makan dia kan gitu. iya. Ya, gitu. Jadi gitu. Makanya desa turun pakannya lu harus gini, enggak. Sok aja. Hmm. Nah, siapa yang tanggung jawab nih leadernya? Siapa? Pak gimana? Oh kantor desa, ya kantor desa. Orang cicing we di tukang gitu. Jadi gitu. Orang mah Nah itu gue mau masalah iya bagi hasil gue mah bagi rata bagi saya bagi rata. leader siapa ya udahlah bagi rata semua gitu Nah, misalnya masing-masing punya perannya. lu mau sampai jam 12 malam tetap segitu. Orang mah, gue mah langsung ke hotel ya. Langsung ke hotel kan jam 2. Eh, Nggak sampai hotel, guys. eh. Anjis orang Nah, eta bah. mau dina ilmu ya anu urang bulungan si opa apa yang bisa anu teh nu ayeuna kapake kene ku ieu ku nanti ku pengalaman si opa gitu. Aku ilmu si opa. Ya materi gitu ya. Kalau materi mah dia nggak ngajarin sih. Tadi seperti yang saya katakan, dia nggak ngajarin kita, ke saya ke Budi, "Oh, ini harus gini gini gitu ya. Enggak sih. Cuman tindakannya dia tuh dipelajari gitu. Hmm. Nah misalnya kalau kita mau bikin desa tour atau tour di mana aja, desa mana aja, kita udah bikin mapnya. Jadi perencanaannya gini, gini, gini. Tapi kan terlalu, kalau bagi saya gitu ya, terlalu perfect Hmm. gitu ya. Misalnya kita makannya di mana nih? Wah, jangan Sinang Reret Hmm. cek manehna teh. Hmm. Nggak usah Sinang Reret. Kita di sawah aja. Hmm. Ya oke. Kalau dia mempersiapkan gitu. Hmm. Sok aja asal mau. Hmm. Jadi sehari sebelumnya Hmm. si Anton itu udah bawa roti, bawa apa, Ya, kado itu. Kan ngariweuhkeun. ya. Nah, bagian gua mah enggak. Gua Hmm. mah. Ya gitu ya. Bagian gua mah sekalian di Sinang Reret, sekalian piknya gitu udah capek-capek,
bisa cuci-cuci, makan, duduk dan sebagainya. Kita go home gitu. Jadi Tapi beda-beda. pernah tuh si Opa itu maksakin gitu ya kalau misalnya kan saya tahu juga kan si Opa itu kalau punya punya kahayang atau keinginan itu kan susah lah gitu ya. Kalau tadi kan kata kuncinya itu untuk manajemen masalah yang si Opa mah antep kayak mana ya rumah mudanya. Nah itu pernah nggak kejadian kekeh hayang gitu gitu kan? Pasti ya pernah ya. Ya emang gitu si Opa. Nggak begitu. Emang Ya, nah, gitu. itunya. Jadi dia punya ciri khas ya. Hmm. Ya makanya kayaknya apa Bara dan sebagainya itu sama lah kayak si Taze, Tommy De Jong gitu ya kan itu sangatan-sangatannya. Itu ya bisa diatur gitu. Ya misalnya terutama kan Ari travel agent mah dengan pengeluaran uang kan. Ya, ya, ya. Nah, mereka mah enggak, gua kerja gini, bayar segini, mau enggak? Nggak bisa nggak dengan gaya si Opa tidak ingin dikekang, tidak ingin masuk dalam satu sistem yang sudah teratur gitu ya. Itu bisa jadi berinya desa wisata salah satu batu loncatan mana menuju fase berikutnya berinya. Ayah bahan, Ya, kayaknya begitu ayah ya. bahan. Jadi artinya desa tur ini salah satu mengubah mengubah cara pandang Dia pandang pandang tentang teknik guiding ya. dia berpikir teknik guiding gimana dari situ. Banyak sih pelajaran yang ya artinya ke materi gitu ya, kita harus gini, harus gini. Ya, ya. Ya contohnya gini lahnya aplikasi rian banyak. Waktu Beta X waktu itu ingat. Dia rek udut mak Samsu kan. Rek ngahurungkeun make paneker teh tes lila. Nah, apa lu mah bikin repot sekarang teh make jipo tes. Anjing lu. Tapi Bikin akhirnya repot lu. Ingat tuh serian tung nada. tapi kalau dia menarik ya, pribadi yang menarik ya. Jadi kalau misalnya satu saat sering konflik gitu ya, sering beda pendapat, tapi iya nya tidak Kita memendam perasaan ya. enggak, kita sih Dendam atau apa nggak ada ya. soalnya nggak ada konflik yang bukan konflik ya, hanya beda pandangan itu ya. Artinya dia ya everything is okay gitu. Nggak bermusuhan lah gitu. Ya, ya. Nggak bermusuhan. Ya kan tadi sudah dijelaskan bahwa siapa buka kain kaki ya orang itu turun gitu ya. Ya, artinya ada satu konflik yang mulai muncul di situ. Cara penanganan konfliknya itu tidak perlu diperluncing kan menurutnya. Bukan oke we. Pribadi siapa punya ini nggak? Misal kalau misalnya tidak suka dengan orang dendam itu apa? Ada begitu nggak? Ya Pengetahuan nggak? Atau gimana? Nggak punya perasaan apa? Punya sikap gitu sebal ya? misalnya kayak seorang itu. Enggak, nggak tahu selama ini. Artinya ya karena gini dia tuh take it easy gitu ya, misalnya entah diumbar gitu, misalnya teresep kasih X, manehna unggul. Dari itu ngomong, orang teresep siapa mah orangnya gini-gini. Enggak. Ini cuman Ya kadang-kadang masuk agibah gitu. manehna mantep gitu. Enggak suka, malas aja juga ketemu dia gitu. Jadi dia kalau lihat misalnya ada masalah, tapi ada masalah mana yang lain masalah kurangnya dari pikiran barunya. Untuk menuntut orang lain misalnya teresep kudu teresep gitu. Yang penting aman-aman we. Apa ada nya kumaha kayak enggak sok we. Kayak gitu. Tara curam-caram, tara naon gitu. Bukan namanya sok we. Jadi artinya satu dengan gayanya egaliter kan kejadian kabudakna kantor kan jadi dibikin apa sok terserah lu gede seperti apa kan gitu barunya. Ya itu juga mungkin ya secara intern juga itu problem kan pasti ada ya family conflict di dalamnya mata dia mungkin dengan married lagi dengan si UT juga pasti kan emaknya cicing-cicing ya kan pasti. Ya, berarti kalau cara pandangnya seperti itu kan buat saya menjadi masalah kan dia itu besar dari keluarga Cina, ada turunan Belandanya, kemudian yang satu menduga itu pasti ada satu jati diri dia itu yang hilang itu kemana itu orang itu akarna kan gitunya. Nah kemudian saya renut lagi bolak-balik itu ke Baduy teh kan ketemu Baduy, tapi kalau dilihat dari esensi sebagai Baduy dari sisi filosofi paham segala macam tengah luar gitunya, tapi lebih banyak ke penampilan luar kan gitu. Nah, kemudian saya menduga kembali bahwa penampilan luar ini sebagai jualan gitu. Jadi mana teh jika iyalah non jika
galeri ciri, menurutnya. Ya, ciri lah gitu ya, ya ciri lah ya, trademark lah. trademark gitu ya. Kayak gitu ya mungkin. Ya. Jadi gampang kan, "Nu mana? Nu make baju baduy." Wah, anu kekituan kan. Heeh. Buru-buru. Ya, ya. Kang terakhir Kang tentang Opa Felix. Nah, kira-kira apa yang jadi kesan Kang yang tidak bisa hilang Kang dari Opa Felix? Ya pertama, otentiknya itu ya. Jadi, ilmu yang saya dapat dari dia itu benar-benar dari dia gitu ya. Selama ini ya yang saya tahu misalnya, oh dia begitu, oh itu aslinya si Opa, Oke. gitu aja. Nah, selama pengalaman profesi seorang tour guide, itu kan cari ideal teh seorang pemandu tuh seperti ini atau cara menjelaskan seperti ini. Siapa jadi rujukan tuh? Eh, Ya referensi atau misalnya ada jadi cerminan atau apa gitu ya nggak seluruhnya sih, nggak seluruhnya ya. Pasti ada yang oh ini kayak si Opa gini bagus nih kita ambil. Oh ini yang nggak bagusnya ya nggak diambil. Jadi, tapi nggak I want to be like him gitu ya. Saya nggak akan seperti dia. Cuman apa-apa yang bagus dari dia saya ambil gitu. Oke, sip lah. Oke.